Hai guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh pengembangan wilayah dan pemekaran wilayah serta kecamatan mana saja yang berkembang atau mekar di Kabupaten Rotendao. Yang kedua, saya akan menjelaskan kriteria dari rumah layak huni dan rumah sehat. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan contoh bagaimana observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Langsung saja, yang pertama, pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Contohnya, Desa Daifadin mekar dari Kelurahan Onatali. Sedangkan pengembangan wilayah adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah melalui dukungan terhadap aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Contohnya adalah dibangunnya pusat pendidikan di suatu wilayah sehingga wilayah tersebut menjadi sentral pendidikan. Yang berikut kecamatan yang berkembang di Kabupaten Rotendao yaitu yang pertama Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Landuleko, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Daunuse. Kabupaten Rotendao memiliki 22 desa persiapan atau mekar. Ke-22 desa persiapan yang dimaksud yaitu Desa Persiapan Letek Lain, Desa Daifadin, Desa Lidaloak, Desa Lidasue, Desa Nee, Desa Lelain, Desa Penaoen, Desa Tendatui, Desa Sorok, Desa Loman, Desa Teuesa, Desa Oelaba, kemudian ada Desa Persiapan Suesama, Desa Okabeuk, Desa Gaiholu, Desa Huleaman, Desa Niteso, Desa Menggelama, Desa Tetuli, Desa Tunggaoli, Desa Foembura, dan Desa Persiapan Via Fangga. Yang kedua, kriteria dari rumah layak dan rumah sehat. Ciri rumah sehat yaitu yang pertama, memiliki ventilasi udara yang baik. Yang kedua, bebas jamur dan binatang pembawa penyakit. Yang ketiga, tempat pembuangan sampah yang bersih. Yang keempat, sanitasi yang baik dan pembuangan air lancar. Yang berikut yaitu lantai rumah yang kedap air, serta memiliki pembuangan asap yang baik, kemudian memiliki dinding yang kokoh, dan penataan setiap ruangan yang sehat. Sedangkan kriteria rumah layak huni yaitu yang pertama, ketahanan dan keselamatan bangunan. Yang kedua, kecukupan luas penghuni. Yang ketiga, akses sanitasi layak. Yang keempat, akses air minum layak. Yang kelima, adanya luasan pencahayaan dan penghawaan. Yang ketiga, contoh bagaimana teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi yaitu dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi dan mengamati, kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut dan didokumentasikan sebagai hasil observasi, yang juga bisa dilakukan secara tidak langsung dan dengan cara mendengarkan penjelasan atau cerita dari narasumber. Sedangkan wawancara, Kabupaten Rotendao memiliki 22 desa persiapan atau mekar. Ke-22 desa persiapan yang dimaksud yaitu Desa Persiapan Letek Lain, Desa Daifadin, Desa Lidaloak, Desa Lidasue, Desa Nee, Desa Lelain, Desa Penaoen, Desa Tendatui, Desa Sorok, Desa Loman, Desa Teuesa, Desa Oelaba, kemudian ada Desa Persiapan Suesama, Desa Okabeuk, Desa Gaiholu, Desa Huleaman, Desa Niteso, Desa Menggelama, Desa Tetuli, Desa Tunggaoli, Desa Foembura, dan Desa Persiapan Via Fangga. Yang kedua, kriteria dari rumah layak dan rumah sehat. Ciri rumah sehat yaitu yang pertama, memiliki ventilasi udara yang baik.
Yang kedua, bebas jamur dan binatang pembawa penyakit. Yang ketiga, tempat pembuangan sampah yang bersih. Yang keempat, sanitasi yang baik dan pembuangan air lancar. Yang berikut yaitu lantai rumah yang kedap air, serta memiliki pembuangan asap yang baik, kemudian memiliki dinding yang kokoh, dan penataan setiap ruangan yang sehat. Sedangkan kriteria rumah layak huni yaitu yang pertama, ketahanan dan keselamatan bangunan. Yang kedua, kecukupan luas penghuni. Yang ketiga, akses sanitasi layak. Yang keempat, akses air minum layak. Yang kelima, adanya luasan pencahayaan dan penghawaan. Yang ketiga, contoh bagaimana teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi yaitu dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi dan mengamati, kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut dan didokumentasikan sebagai hasil observasi, yang juga bisa dilakukan secara tidak langsung dan dengan cara mendengarkan penjelasan atau cerita dari narasumber. Sedangkan wawancara yaitu interview antara percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang berikut, sedangkan wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang pertama itu persiapkan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, jelaskan tujuan wawancara. Yang ketiga, buat suasana yang nyaman. Yang keempat, tunggu jawaban responden selesai. Yang kelima, jangan memotong atau menyela jawaban responden. Yang keenam, gunakan teknik mendengarkan aktif. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mencari bahan, kemudian mencatat dan mengelola bahan, kemudian menyusun dan menata bahan. Yang terakhir, studi kepustakaan, artinya berhadapan langsung dengan teks atau naskah atau data angka yang bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian atau benda-benda lainnya. Topiknya tentang pengembangan wilayah dan pemekaran wilayah serta kriteria rumah layak dan rumah sehat yang dilakukan di Kecamatan Rota Tengah, Kelurahan Onatali. Dan juga itu merupakan contoh dari observasi, wawancara, dan studi serta dokumentasi. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.